Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX BRX118 yang terinspirasi dari skema box direct, vented atau bass reflect yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ACR Fabolous dengan tipe PA113188SW revisi pertama, produksi 1 Agustus tahun 2023 dan sekaligus revisi kedua produksi 28 Agustus tahun 2024. Untuk revisi pertama yang udah dirilis pada 1 Agustus tahun 2023 yang lalu, skemanya memang udah pernah gua bagikan dan bahkan jadi video skema pembuka di channel ini. Namun dengan beberapa perbaikan, maka skema-skema tersebut akan gua tarik dan ganti dengan skema yang ini. Jadi apa sih yang membedakan revisi pertama dan kedua ini? Apakah benar revisi pertama lebih baik? Sehingga ACR nggak mempublikasikan revisi kedua di website utamanya? Gua sempat mendengar desas-desus seperti itu. Karena ada keraguan, di mana sensitivitas revisi pertama jauh lebih tinggi dari revisi kedua, atau tepatnya sensitivitas revisi pertama adalah 99 dB di 2,8 volt per 1 meter, sementara revisi kedua cuma 93 dB aja. Sedangkan parameter yang lainnya bisa dibilang tetap sama. Ditambah revisi kedua juga nggak dipublikasikan di website utama, sehingga ini menimbulkan pertanyaan, apakah revisi kedua merupakan versi perbaikan yang gagal? Hal ini juga pernah terjadi dan cukup membingungkan, seperti pertanyaan yang pernah disampaikan oleh Bang Yongki Pranowo beberapa waktu yang lalu, terkait skema ACR Decibel dengan tipe 451006 revisi 0, dan ternyata yang digunakan itu udah revisi 1. Dan di website utama justru nggak ada informasinya. Sementara di pasaran, produknya malah tersedia. Dan jika benar seperti itu, bisa disimpulkan kalau untuk informasi di website, ACR masih kurang update. Dan ya kita tentu berharap, hal seperti ini tentu bisa ditingkatkan lagi. Dan kalau bisa, untuk pemasaran, ACR juga punya toko resmi di toko-toko online, agar produk-produknya bisa tetap bertahan dari gempuran produk luar. Dan ini bukan berarti toko online yang dimaksud itu nggak ada ya. Ada sih ada, salah satunya Seni Musik Jaya Surabaya. Kalau kita lihat sekilas seperti JIC dengan G-Sound-nya, itu menurut gua sebuah inovasi yang cukup bagus. Informasi produknya juga tertata dengan baik. Meskipun gua taunya cuma di Topet aja, dan semoga aja JIC juga ada toko online lain seperti Shopee dan lain sebagainya. Untuk pendekatan seperti ini merupakan sebuah usaha yang cukup pantas untuk diapresiasi. Meskipun ya gua tahu ACR tentu udah sangat legend dan punya komunitas tersendiri. Tapi ya nggak ada salahnya juga untuk melakukan pendekatan yang lebih agar pengguna mendapatkan akses yang lebih banyak, sehingga akan mendukung produk lokal di tengah gempuran produk luar. Dan ini cuma sebuah masukan gua aja, masukan dari pengguna yang mungkin gak begitu akan didengar suaranya. Dan terkait topik bahasan, dengan cara yang gua punya, akhirnya gua mendapatkan spesifikasi revisi kedua, dan akan kita lihat bersama apakah benar perbaikan ini bukannya upgrade tapi malah downgrade. Karena udah kebanyakan bacot di awal, jadi langsung kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Karena untuk ukuran fisiknya sama, maka gua gunain salah satunya aja. Kita mulai dari diameter lubang pada box. Ini ukurannya adalah 424 mili. Kemudian ukuran magnetnya 250 mili. Ukuran total dari magnet hingga gasket
239,7 mili, ketebalan gasket 14,65 mili, ukuran antara baut 454 mili, dan ukuran terluarnya 470 mili. Dan mungkin masih ada beberapa istilah yang salah dari cara penyebutannya. Dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Jadi yang di sebelah kiri layar ini merupakan revisi pertama, dan yang sebelah kanan merupakan revisi kedua. Jadi kita mulai aja. Untuk nominal diameternya, ini ukurannya adalah 457,2 mili atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 1900 watt, program power 3800 watt. Jika lu masih bingung dengan perbedaan nominal power handling dengan program power ini, gua udah pernah ulas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk rentang frekuensinya, revisi pertama memiliki rentang frekuensi mulai dari 35 sampai 3100 Hz. Sementara untuk revisi kedua, rentang frekuensinya mulai dari 35 sampai 2200 Hz. Menurut gua perbedaan rentang frekuensi ini nggak ada artinya, atau tepatnya poin ini nggak perlu dipersoalkan karena ini subwoofer dan nggak akan diset juga sampai ribuan Hz. Kalau full range, barulah poin ini akan jadi sebuah pertimbangan. Jadi poin ini belum bisa dijadikan acuan kalau revisi pertama akan lebih baik dari revisi kedua. Sementara untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, revisi pertama ada di 99 dB, sementara revisi kedua cuma 93 dB. Apakah ini mengartikan kalau revisi pertama akan jauh lebih keras? Ya belum tentu juga, meskipun kita sama-sama bisa melihat dan tahu kalau selisihnya itu sampai di 6 dB. Perbedaan lain yang nggak begitu mencolok di sini ada pada diameter kon efektifnya, di mana revisi pertama cuma 394,7 mili, sementara revisi kedua udah 400 mili. Tipis memang, tapi setahu gua 1 mm aja itu ada efeknya. Karena ini akan terkait pada volume udara yang bisa digetarkan. Kemudian untuk ukuran voice coil-nya ini sama, yakni 113 mili atau 4,4 inci. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Jadi yang beda di sini cuma 3 poin aja, yaitu respon frekuensi, sensitivitas, diameter kon efektif, dan selebihnya ya sama. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk fs, revisi pertama ini 34,2 Hz dan revisi kedua 34 Hz. Sementara untuk poin lainnya ini sama. Untuk DCR ini 5,2 ohm, KTS 0,39, CAS 0,4, KMS 12,36, MMS 295,4 gram, CMS 0,07 mm per Newton, BL 28,7 Tesla meter, fast 162,3 liter, efisiensi 1,56%, SD 1256,6 cm persegi, dan XMAX 17,44 mm.
Untuk X-Max, menurut gua ini cukup over, meskipun bukan jadi poin penentu. Tapi poin ini tentu sangat bagus dan memang udah seharusnya. Karena untuk sebuah subwoofer, itu akan maksimal jika didukung dengan jangkauan X-Max yang tinggi. Jadi poin yang beda di sini cuma pada nilai Fs-nya aja, dan itu pun cuma 0,2. Dan dari semua parameter ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan, speaker ini bisa digunakan pada box dengan dan tanpa lubang angin. Namun untuk box dengan lubang angin, ini tentu lebih direkomendasikan. Karena dari ABP-nya, ini mendapatkan hasil 85,5. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gue gunakan di sini adalah 1900 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Minimum impedansi ini berlaku seenggaknya sampai pada frekuensi sekitar 160 Hz. Di atas itu, untuk respon yang maksimal, minimum impedansi yang direkomendasikan itu adalah 5 ohm. Dan dengan daya 1900 watt, pergerakan pada X-Max diperkirakan masih sekitar 13 mm. Jadi masih ada sisa sekitar 4 mm lagi, karena seperti yang kita tahu, X-Max-nya 17 mm lebih. Kemudian rekomendasi titik potong bawahnya itu di sekitar 40 Hz, dan untuk atasnya boleh menyesuaikan. Jadi ini sifatnya tentu nggak mengikat, nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan, dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya ini diperkirakan mencapai sekitar 129 desibel. Dan harap diingat, semua ini merupakan rincian semuanya. Jadi bisa lebih baik, atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi videonya, karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 40 Hz, frekuensi 34 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 37 Hz pada 0 dB. Di sini cukup jelas terlihat, untuk bawah respon frekuensinya ya kurang lebih sama. Gap yang sedikit dominan itu cuma pada frekuensi 45 Hz aja. Dan pada poin ini, revisi kedua justru lebih baik. Tapi gua ya tentu nggak bisa mendeskripsikan perbedaan suaranya. Dan untuk pastinya, kita tentu memang harus uji alat dan uji dengar secara langsung. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1900 watt, pergerakan udara pada port ini diperkirakan sekitar 16,3 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya.
Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Karena speaker ini menggunakan watt yang cukup besar, direkomendasikan untuk menggunakan multiplex dengan bahan dan kualitas yang baik. Jadi kita mulai aja. Kita mulai dari tinggi boxnya. Jadi tinggi box ini adalah 770 mili, panjang ke belakang 800 mili. Karena bagian depan ini dibikin mode trapesium, maka panjang ke belakang yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 780 mili. Kemudian untuk lebarnya ini 600 mili. Yang perlu diingat, semua ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port, tinggi portnya adalah 150 mili. Kemudian triplek dari dudukan speaker ini menggunakan 3 lapis, 2 lapis sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan 1 lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan 3 lapis ini bukan bermaksud untuk pemborosan, tapi ini bertujuan agar boxnya mampu menahan beban, karena berat speaker ini aja udah 23 kg. Dan bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip, sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Sekarang kita fokus ke ruang resonansi utamanya. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 690 mili. Lalu panjang triplek yang ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 490 mili. Kemudian di sini ditambahkan penguat berupa sekat yang bentukannya seperti ini dengan ukuran 280 mili dan ketebalannya 36 mili. Biar lu nggak ragu, 36 mili ini merupakan hasil penggandaan dari 2 potong multiplex 18 mili. Kemudian di sudut ini dan sudut ini ditambahkan segitiga yang bertujuan untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan aerodinamika sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih optimal. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lo ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamika, jadi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi ya segitu aja untuk skema dari box NTX BRX118, khususnya untuk transducer speaker ACR Fabulous dengan tipe PA113188SW. Seperti biasa sebelum video ini gua tutup, jadi bagian tengah boxnya ini kan dibuat sekat dengan ukuran 280 mili dan ketebalannya 36 mili. Lalu di sekitaran ini dibuat sebuah dudukan untuk terminal speakernya. Jika menggunakan terminal speaker berbentuk mangkok atau cekung, maka kita akan sedikit kesulitan dalam memasang komponen tersebut. Maka dinding belakang dan satu lapisan sekatnya ini bukaannya dibuat agak besar, lalu lapisan terdalamnya baru dibuat sebagai dudukan utama dari terminal speakernya. Jadi bentukannya kurang lebih seperti ini. Nanti terminal speakernya bisa dipasang pada area ini. Selain bertujuan untuk mempermudah pemasangan terminal speaker, cara ini diharapkan mampu mempertahankan kekuatan dari dinding belakangnya. Dan sekat sederhana ini tentu udah gua buktikan kemampuannya. Jika lu pernah ngelihat video review gua pada Project X Gaji series sebelumnya, di situ udah terbukti kalau efek kardioid yang dihasilkan itu udah cukup berasa. Artinya, bocoran suara ke belakang itu udah sangat minim. Padahal, konstruksinya belum semaksimal ini. Jadi membentuk dinding belakang seperti ini sebenarnya nggak wajib. Seperti yang udah gua singgung sebelumnya, ini hanya berlaku jika lu menggunakan terminal speaker berbentuk mangkok atau cekung aja. Kalau terminal speakernya itu flat atau langsung menggunakan speakon yang bulat, bagian ini ya diratain aja dan bikin bukaannya sesuai komponen yang akan digunakan aja.
Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silakan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.